Kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Ngawi akan melaksanakan tugas coaching sebagai supervisi akademik. Saya di sini Nurul Muslika sebagai observer dan Pak Joko sebagai coach dan Bu Riana sebagai coach. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Joko, hari ini Pak Joko akan melaksanakan coaching ya? Iya. Nah, dari coaching hari ini apa rubrik apa penilaian apa yang akan dilaksanakan Pak Joko? Untuk rubrik sesuai dengan modul 2.3 di mana coaching di sini untuk supervisi akademik kita menggunakan rubriknya yaitu langkah-langkah tirta atau alur tirta gitu. Dari nanti percakapan coaching hari ini kompetensi apa yang ingin ditingkatkan Pak Joko? Untuk kompetensinya sebenarnya kan ada 3, jadi di sini saya akan memilih satu kompetensi yaitu pendengar aktif. Ya, dari pendengar aktif ini, Pak Joko bagaimana untuk kita mengetahui kompetensi pendengar aktif ini sudah dilaksanakan, sudah tercapai, itu bagaimana kita menilainya Pak Joko? Di sini sebagai coach ketika kompetensi pendengar aktif ini sudah dikatakan baik apabila responnya terhadap coach itu benar-benar menjadi pendengar, selalu melihat respon daripada coach, dan namanya pendengar aktif berarti mendengarkan, tidak diperbolehkan di mana memberikan saran atau masukan dan sebagainya gitu. Seperti itu ya Pak Joko. Baiklah Pak Joko, monggo proses coachingnya bisa dilaksanakan, semoga berjalan dengan lancar. Iya, siap. Terima kasih Bu. Monggo Bu. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Monggo, Inara. Nah, silakan duduk. Maaf Pak Joko mengganggu waktunya. Iya. Ini Ada apa Bu Riana? ada sedikit apa ya Pak ya, yang ingin saya aturkan ke Bapak. Tapi saya mengganggu nggak Pak ini waktunya? Oh enggak. Ini kebetulan di jam-jam istirahat kayak gini enak lah, kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gitu. Ada apa ini? Ada apa? Gini Pak, saya tuh ingin curhat tentang apa ya Pak ya, pembelajaran strategi yang saya dapatkan dari CGP saya, kemudian sudah saya praktekkan di sini, tapi saya pinginnya teman-teman juga melaksanakan gitu loh Bapak. Oh gitu. Terus ini pembelajaran yang bagaimana ini? Ini yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Iya. Bu Riana, ini saya tanya ya, mohon maaf, pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa toh? Pembelajaran diferensiasi itu yang ini mencakup keunikan anak-anak gitu, jadi mengakomodasi, memenuhi kebutuhan siswa begitu. Kan kebutuhan siswa itu banyak Pak sebenarnya. Kalau kita belajar gitu, ternyata anak itu berbeda-beda. Gitu. Bu Riana berarti sudah melakukan itu ya? Iya, saya sudah melakukan itu, sudah praktek Bapak. Gitu. Terus mungkin selama melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Riana, mungkin kelemahan atau mungkin juga apa namanya, halangan-halangan ya mungkin yang terjadi itu apa saja itu? Halangan-halangan itu ya hambatan ya Bapak ini. Jadi saya itu pinginnya ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi otomatis kan rame ya Bapak ya. Tapi keramaian di kelas saya itu dianggap sebagai ramai yang tidak belajar, padahal ramainya itu ramai diskusi Bapak. Sementara berarti kan belum ada pemahaman dari teman-teman lainnya. Nah saya inginnya itu bagaimana ya Pak membuat teman-teman itu paham dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Terus menurut Bu Riana ini, Yeah. saya kembalikan menurut Bu Riana, apa itu namanya, cara pemahaman menurut Bu Riana bagaimana, enaknya seperti apa itu kalau ya teman-teman harus itu? ini Bapak, harus diadakan sosialisasi ke teman-teman begitu. Cuma saya kan nggak enak Pak ketika saya di kantor gitu ya Pak ya. Kemudian saya memberikan ide-ide saya tanpa diawali dari Pak Joko dulu sebagai kepala sekolah, kan saya ya nggak enak, dikira enak nanti saya guru yang sok-sokan begitu Bapak. Makanya ini saya matur ke Bapak ya, bagaimana ya Pak ya untuk mengadakan sosialisasi ke teman-teman gitu. Iya. Nah, berarti nantinya ke depannya mau ada satu sosialisasi gitu Iya. ya.
Bu Yana tadi kan sudah mengatakan bahwasanya sudah menjalankan itu ya Bu ya. Iya, Bapak. Kalau itu sama ini diangkatkan antara 1 sampai 10 itu pelaksanaannya itu bagaimana? Di angka berapa ini? Pelaksanaan sudah saya merasakan ini luar biasa Pak dengan strategi ini, sehingga saya bisa berani memberi nilai 8 Bapak. Ini Iya. Untuk saya sendiri loh. Oh, gitu. Kalau di teman-teman karena belum melaksanakan, belum memahami itu, ya mereka baru di angka 5 ke bawah lah Pak. Itu. Iya. Terus yang di mau Bu Yana ini Saya untuk pingin, teman-teman. iya, saya pinginnya teman-teman itu ya setidaknya bersejajar dengan saya. Jadi ilmu saya yang dari CGP itu kan bukan ilmu abal-abalan ya Bapak ya. Jadi Ya, itu luar biasa. Pak, saya pinginnya teman-teman juga paham betul meskipun teman-teman itu bukan CGP, tapi setidaknya ilmu dari CGP itu bisa tertularkan ke teman-teman. Ya. Dinyatakan sebagai penggerak lah itu ya. Iya, iya Sebagai Bapak. penggerak untuk Iya. bagaimana teman-teman yang lain itu. Oke, tadi kembali lagi ke rencana Bu Yana mungkin. Iya. Rencana Bu Yana ke depannya nanti kapan ini dilaksanakan ini tentang apa itu sosialisasi Iya. tentang ini. Karena ini kan apa ya Pak, ide saya udah lama gitu sebenarnya Pak ya. Cuma Pak Joko kan kelihatannya sibuk, ada rapat terus ya Bapak ya. Nah ini kesempatan ini saya pinginnya secepatnya Pak. Kalau misalnya 2 minggu lagi begitu bagaimana Bapak? Jadi ini kan meskipun ini nanti awal puasa kita libur ya Bapak ya. Setelah itu ada masuk itu hari efektif fakultatif itu kita gunakan untuk 1 hari saja untuk sosialisasi, jadi dikemas dalam acara IHT begitu Bapak. Bagaimana? Itu ya. Iya. Oke, enggak masalah. Sebenarnya saya penasaran juga ini. Iya. Saya penasaran bagaimana Bu Yana bisa memberikan sosialisasi terhadap teman-teman tentang pembelajaran berdiferensiasi sehingga teman-teman nantinya ya itu tadi bisa selevel Iya. dengan Bu Yana Iya. sebagai guru penggerak gitu. Betul. Iya. Sehingga kita sama-sama bisa bergerak Pak. Iya, Saya juga hebat. bisa Luar menggerakkan biasa. teman-teman di sini Iya. begitu. Itu karena itu apa ya Pak ya, tugas saya sebagai CGP, makanya bagaimana di sekolah harus bisa menggerakkan komunitas ya. Iya. Oh iya. Dari pembicaraan kita tadi Bu Yana ya, sedikit perlu kita refleksi sedikit lah. Iya. Mungkin Bu Yana tadi kan punya permasalahan itu. Iya. Permasalahannya bagaimana ini? Iya. Sampai Masalahnya tadi kan ini Pak, saya itu nggak ada keberanian ya, saya tuh merasa nggak ada apa ya, masih takut gitu untuk mensosialisasikan ilmu saya ke teman-teman, untuk menularkan lah Pak, karena saya tidak punya akses ke situ. Nah makanya saya itu minta tolong ke Bapak gitu, bagaimana untuk memberikan impuls ke teman-teman. Ini ada satu pembelajaran ini. Nah mungkin dari teman kita begitu. Nah nanti saya siap Pak sebagai pematerinya. Iya. Ya, hebat luar biasa Bu Yana. Jadi di sini saya support bagaimana itu kondisinya Bu Yana untuk memberikan sosialisasi terhadap teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk permasalahan sudah Sudah. teratasi ya di sini ya. Tadinya kan Gimana? saya masih takut itu toh Pak, kan Iya. begitu Pak. Bapak itu memberi kesempatan dan meng-ACC saya untuk mengadakan IHT begitu. Iya. Alhamdulillah Pak, ini merupakan solusi titik terang bagi saya. iya. Jadi tadi yang tadi saya gimana gitu, akhirnya sekarang saya Iya, bisa. iya. Iya. Oh ternyata saya Ada harus. gambaran ya? Iya, ada gambaran Ada gambaran. bagaimana keluar dari solusi ini. Nanti saya tunggu di 2 minggu ke depan berarti. Iya, Bapak, untuk siap, bagaimana Bapak. aksinya Bu Yana. Iya. Siap, Bapak. Untuk melaksanakan itu Iya. harus siap menjadi narasumbernya. Siap, Oke? Bapak. Iya. Mungkin itu ya. Iya. Pada Bu Yana, karena waktunya udah habis Iya. ini. Terima kasih Bapak ya atas waktunya. Selamat Maaf bekerja. Bapak saya Iya, mengganggu sama-sama. Bapak. Iya. Matur suwun, terima Iya. kasih Bapak. Iya. Alhamdulillah Pak Joko, proses coaching sudah terlewati dan Iya, benar. dari proses coaching tadi saya sudah melihat Pak Joko sudah hadir penuh dalam proses coaching ini, juga membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian juga dapat mendengar sebagai pendengar aktif gitu ya. Dari proses ini Pak Joko, apakah menurut Pak Joko itu indikator yang ingin dicapai tadi apakah sudah dilaksanakan, sudah tercapai seperti itu Pak Joko? Alhamdulillah. Jadi dari coaching tadi saya benar-benar bisa menghayati lah, sehingga saya bisa menjadi pendengar aktif tanpa saya harus memberikan masukan, tanpa harus saya membawakan diri saya, tapi coaching saya benar-benar sudah terbawa, sehingga
coach saya bener-bener sudah pemberdayaannya sudah bisa lah gitu. Oh, seperti itu Iya, ya, alhamdulillah. Ini Pak, terus tindak lanjut setelah ini maunya Bapak ini mau mengembangkan kompetensi yang mana lagi setelah ini? Untuk yang ini mungkin pertanyaan berbobot lah mungkin ya. Iya. Pertanyaan berbobot sehingga mungkin itu menjadi kelemahan saya juga mungkin kan, sehingga nantinya ke depan saya bisa menggali permasalahan tanpa saya harus memberikan masukan-masukan, tapi dengan pertanyaan saya itu sudah terberdaya lah untuk coach saya gitu. Iya, alhamdulillah. Iya. Semoga terlaksana ya Bapak ini. Amin, amin. Terima kasih Iya. hari ini sudah bersama dengan saya Iya. untuk proses coachingnya. Semoga kedepannya kita dapat lebih bertambah lagi kompetensi Siap. tentang Siap. coaching ini. Siap, ya. Terima kasih Bapak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Demikian proses coaching pada hari ini untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Demikian dari kami, semoga mendapatkan manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.